Baghdad pada abad ketiga Hijriah bukan sekadar kota, ia adalah jantung peradaban Islam, tempat ilmu bertemu dengan kekuasaan dan pemikiran bertaut dengan perenungan batin. Di kota inilah, sekitar tahun 215 Hijriah, lahir seorang anak yang kelak menjadi poros penting dalam sejarah tasawuf Sunni, Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad. Ia berasal dari keluarga sederhana yang hidup di lingkungan para pedagang. Sejak kecil, Junaid telah akrab dengan kehidupan yang tertib dan disiplin. Baghdad mengajarkannya banyak hal sejak dini, hiruk-pikuk pasar, majelis ilmu yang padat, serta perdebatan intelektual yang hidup di masjid-masjid dan rumah para ulama. Namun yang paling menonjol dari masa kecil Imam Junaid bukanlah kecerdasannya semata, melainkan ketenangan dan kehati-hatian dalam bersikap. Ia bukan anak yang gemar menonjolkan diri. Dalam lingkungan yang penuh ambisi intelektual, Junaid justru dikenal pendiam, lebih suka mendengar daripada berbicara. Sikap inilah yang kelak menjadi ciri khasnya sepanjang hidup. Sejak usia muda, Imam Junaid telah diarahkan untuk mencintai ilmu syariat. Ia mempelajari fikih dengan tekun, menghafal Al-Quran, dan duduk di majelis para ahli hadis. Baghdad memberi ruang luas bagi siapapun yang ingin belajar, dan Junaid memanfaatkannya dengan penuh kesungguhan. Ilmu baginya bukan alat untuk kemasyhuran, melainkan jalan untuk mengenal kebenaran. Di sisi lain, suasana Baghdad juga mempertemukannya dengan para ahli zuhud dan ahli ibadah. Ia menyaksikan bagaimana sebagian orang tenggelam dalam ibadah, sementara yang lain tersesat dalam klaim-klaim spiritual tanpa pijakan ilmu. Pengalaman ini secara perlahan membentuk pandangan Imam Junaid tentang pentingnya keseimbangan antara lahir dan batin, antara syariat dan hakikat. Salah satu pengaruh terbesar dalam hidupnya datang dari keluarga sendiri. Pamannya, Sari As-Sakati, adalah seorang zahid besar di Baghdad. Dari beliau, Imam Junaid mengenal dunia tasawuf bukan sebagai pelarian dari dunia, tetapi sebagai upaya menyucikan hati sambil tetap teguh memegang syariat. Hubungan ini bukan sekadar hubungan guru dan murid, melainkan ikatan batin yang mendalam. Di usia yang masih muda, Imam Junaid sudah menunjukkan kedewasaan berpikir yang melampaui zamannya. Ia memahami bahwa ilmu tanpa adab adalah kehampaan, dan ibadah tanpa ilmu bisa menyesatkan. Maka sejak awal, jalan hidupnya mengarah pada satu prinsip utama. Tasawuf harus berjalan seiring dengan Al-Quran dan Sunnah. Babak awal kehidupan Imam Junaid al-Baghdadi adalah fondasi bagi segala keagungan yang akan muncul di kemudian hari. Dari Baghdad yang ramai, dari keluarga yang sederhana dan dari bimbingan para ulama yang lurus, lahirlah seorang tokoh yang kelak dijuluki Sayyid At-Taifah, pemimpin kaum sufi yang sadar dan berilmu. Dan perjalanan besarnya baru saja dimulai. Memasuki usia dewasa, Imam Junaid al-Baghdadi semakin tenggelam dalam lautan ilmu. Baghdad memberinya satu keistimewaan yang jarang dimiliki kota lain. Para ulama dari berbagai disiplin berkumpul dan membuka majelis tanpa sekat. Disinilah Imam Junaid membentuk dirinya sebagai seorang alim yang utuh, bukan hanya ahli ibadah, tetapi juga kokoh dalam syariat. Dalam bidang fikih, Imam Junaid dikenal sebagai murid yang cemerlang. Ia mendalami madhab Imam Abu Thawr, salah satu murid utama Imam Asy-Syafi'i. Hal ini menjadikan pemahamannya tentang hukum Islam sangat kuat dan terukur. Setiap pendapat yang kelak ia sampaikan dalam tasawuf selalu memiliki pijakan yang jelas dalam Al-Quran, Sunnah, dan kaidah fikih. Di sisi lain, Imam Junaid juga tekun menghadiri majelis hadis. Ia belajar kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan riwayat. Baginya, kebenaran tidak boleh dibangun di atas cerita lemah atau pengalaman batin semata. Prinsip inilah yang membedakannya dari sebagian tokoh sezamannya yang terlalu mengagungkan rasa tetapi mengabaikan dalil. Perjalanan ilmiah Imam Junaid tidak hanya berhenti pada ilmu lahir. Ia semakin mendalami tasawuf melalui bimbingan pamannya, Sari As-Sakati. Dari beliau, Imam Junaid belajar makna zuhud yang sejati, bukan meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Tasawuf baginya adalah penyucian niat, pengendalian hawa nafsu, dan kejujuran dalam beramal. Sari As-Sakati sering menguji muridnya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang tauhid dan ikhlas. Imam Junaid tidak menjawab dengan kata-kata berlebihan. Ia lebih memilih diam, merenung, lalu berbicara seperlunya. Sikap ini membuat gurunya yakin bahwa Junaid bukan hanya memahami ilmu, tetapi juga menjaganya dengan adab. Dalam masa ini pula, Imam Junaid mulai dikenal di kalangan ulama Baghdad. Namun ia tidak tergesa menerima posisi sebagai guru. Ia menahan diri, merasa belum layak berbicara di hadapan orang banyak. Baru setelah gurunya memerintahkan, ia mulai menyampaikan ilmu. Itulah tanda bahwa ilmunya tumbuh bersama kerendahan hati, bukan ambisi. Yang paling menonjol dari fase ini adalah keseimbangan yang ia bangun. Di satu sisi, ia menguasai dalil dan kaidah. Di sisi lain, ia mendalami penyucian jiwa tanpa melampaui batas. Imam Junaid menolak jalan tasawuf yang melahirkan ucapan-ucapan ganjil tanpa kendali akal dan syariat. Baginya, jalan menuju Allah harus terang, tenang, dan bertanggung jawab. Perjalanan menuntut ilmu ini membentuk Imam Junaid sebagai sosok yang unik di zamannya. Ia bukan sufi yang jauh dari masyarakat, juga bukan faqih yang kering dari rasa. Ia adalah pertemuan dua dunia,
ilmu dan ma'rifat yang kelak menjadikannya rujukan utama dalam tasawuf Sunni. Dan dari fondasi inilah, pemikiran tasawuf Imam Junaid mulai bersinar dan dikenal luas, bukan karena keanehan, tetapi karena kedalaman dan kelurusannya. Ketika banyak orang berbicara tentang tasawuf dengan bahasa yang melangit dan sulit dipahami, Imam Junaid al-Baghdadi justru memilih jalan yang tenang dan membumi. Inilah fase ketika pemikiran tasawufnya matang dan dikenal luas sebagai tasawuf yang sadar, tasawuf yang tidak mematikan akal dan tidak menanggalkan syariat. Imam Junaid memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang kehilangan kesadaran, melainkan tentang mengendalikan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Ia menolak anggapan bahwa kedekatan dengan Allah harus ditandai dengan ucapan-ucapan ganjil atau perilaku yang melampaui batas. Baginya, orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling kuat menjaga adab dan hukumnya. Salah satu prinsip utama yang sering beliau tekankan adalah bahwa tasawuf adalah akhlak. Jika akhlak seseorang semakin baik, semakin jujur, semakin rendah hati, maka itulah tanda kemajuan spiritualnya. Sebaliknya, jika seseorang mengaku memiliki pengalaman batin tinggi tetapi meninggalkan kewajiban syariat, maka menurut Imam Junaid, ia sedang tertipu oleh dirinya sendiri. Dalam berbagai majelis, Imam Junaid dikenal sangat berhati-hati saat berbicara tentang rahasia batin. Ia hanya menyampaikannya kepada orang yang benar-benar siap secara ilmu dan akhlak. Hal ini ia lakukan untuk menjaga umat dari kesalahpahaman. Ia sadar, tidak semua kebenaran batin layak disampaikan di ruang publik tanpa penjelasan yang benar. Pemikiran ini membuat Imam Junaid sering disebut sebagai pelopor tasawuf Sunni yang lurus. Ia menegaskan bahwa jalan sufi harus selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ia pernah menegaskan bahwa siapapun yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak memahami hadis, maka ia tidak layak diikuti dalam urusan tasawuf. Dalam konsepnya tentang fana dan bako, Imam Junaid tidak memahaminya sebagai hilangnya akal atau lenyapnya kesadaran. Fana baginya adalah sirnanya ego dan hawa nafsu, sementara bako adalah tetapnya ketaatan dan kesadaran penuh untuk hidup sesuai perintah Allah. Dengan pemahaman ini, tasawuf tidak menjauhkan seseorang dari kehidupan, justru membuatnya lebih bertanggung jawab. Pendekatan Imam Junaid ini menjadi penyeimbang di tengah maraknya aliran spiritual yang ekstrim. Ia tidak memusuhi mereka dengan keras, tetapi juga tidak membenarkan penyimpangan. Ia memilih jalur edukasi, nasihat, dan keteladanan. Sikap ini menunjukkan kedewasaan spiritual yang jarang dimiliki. Ini menegaskan posisi Imam Junaid al-Baghdadi sebagai penjaga keseimbangan antara rasa dan aturan, antara cinta dan kewajiban. Tasawuf di tangannya bukan pelarian, melainkan jalan kesadaran yang menuntut manusia untuk tetap berpijak di bumi sambil hatinya terikat kepada langit. Dan dari sinilah nama Imam Junaid semakin dikenal, bukan sebagai sufi yang kontroversial, tetapi sebagai rujukan bagi mereka yang mencari kedalaman tanpa kehilangan arah. Ketika nama Imam Junaid al-Baghdadi semakin dikenal, ujian pun datang menyertainya. Di masa itu, dunia tasawuf tidak sepenuhnya tenang. Sebagian tokoh menampilkan pengalaman spiritual dengan ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami orang awam, bahkan memicu kecurigaan dan kegelisahan di tengah masyarakat. Situasi ini menempatkan Imam Junaid pada posisi yang tidak mudah. Sebagai sosok yang mengajarkan kehati-hatian, Imam Junaid kerap diminta pendapatnya tentang ucapan-ucapan ekstrim yang muncul dari sebagian kaum sufi. Ia tidak terburu-buru menghakimi, tetapi juga tidak membiarkan kekeliruan dianggap sebagai kebenaran. Dalam pandangannya, pengalaman batin seseorang tidak boleh dijadikan hujah umum, apalagi jika bertentangan dengan syariat. Sikap moderat ini membuatnya sering disalahpahami. Ada yang menganggapnya terlalu keras, ada pula yang menilainya terlalu lunak. Namun Imam Junaid tidak terguncang oleh penilaian manusia. Ia meyakini bahwa keselamatan agama lebih penting daripada pujian atau popularitas. Karena itulah ia memilih diam ketika diam lebih menyelamatkan dan berbicara hanya ketika diperlukan. Pada masa inilah, Imam Junaid hidup sezaman dengan tokoh-tokoh yang dikenal berani dalam ungkapan spiritual. Ia menyadari bahwa sebagian ucapan tersebut lahir dari kondisi batin tertentu, tetapi tetap berpotensi menyesatkan jika disampaikan tanpa batas. Maka Imam Junaid menegaskan satu prinsip penting: rahasia ketuhanan tidak boleh diumbar kepada yang belum siap menerimanya. Ujian lain datang dari pihak penguasa dan masyarakat awam yang mulai mencurigai kaum sufi. Dalam kondisi seperti ini, Imam Junaid justru tampil sebagai penenang. Ia menunjukkan bahwa tasawuf tidak identik dengan penyimpangan, melainkan bagian dari ajaran Islam yang berakar kuat pada syariat. Kehadirannya menjadi penyangga agar tasawuf tidak terjerumus ke jurang ekstremisme atau penolakan total. Tidak sedikit murid yang datang kepadanya dalam keadaan bingung, terpengaruh berbagai klaim spiritual yang beredar. Imam Junaid tidak memarahi mereka. Ia mengajak kembali kepada dasar, Al-Quran, Sunnah, dan akhlak Rasulullah.
Baginya, siapapun yang menempuh jalan selain itu, sejauh apapun ia melangkah, tetap berada di jalan yang salah. Dalam menghadapi fitnah dan perbedaan, Imam Junaid menunjukkan akhlak yang tinggi. Ia tidak menyerang pribadi, tidak pula membangun kelompok eksklusif. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan, tetapi dengan keteguhan dan kejelasan. Ini memperlihatkan sisi lain dari kebesaran Imam Junaid al-Baghdadi, keteguhan di tengah badai. Ia bukan hanya seorang guru spiritual, tetapi juga penjaga keseimbangan umat. Di saat banyak orang terseret arus ekstrim, Imam Junaid berdiri tegak, tenang, jernih, dan penuh tanggung jawab. Dan justru melalui ujian inilah, kematangan dan kelurusan jalannya semakin nyata. Di antara keistimewaan Imam Junaid al-Baghdadi adalah kemampuannya menyampaikan makna yang dalam dengan kata-kata yang singkat dan terjaga. Nasihat-nasihatnya tidak berputar di langit, tetapi langsung menyentuh akar persoalan hati. Ia tidak berbicara untuk mengagumkan manusia, melainkan untuk membimbing mereka agar selamat dalam perjalanan menuju Allah. Salah satu perkataannya yang paling dikenal adalah bahwa tasawuf bukanlah kumpulan teori, melainkan praktik akhlak dalam kehidupan nyata. Ia menegaskan bahwa orang yang benar dalam tasawuf adalah yang paling baik adabnya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jika seseorang rajin beribadah, tetapi lisannya menyakiti orang lain, maka ia belum memahami tasawuf yang sejati. Imam Junaid juga sering mengingatkan tentang bahaya tertipu oleh diri sendiri. Menurutnya, perjalanan spiritual yang paling berat bukanlah menghadapi dunia, tetapi menghadapi ego yang halus. Banyak orang merasa telah sampai, padahal baru memulai. Karena itu, ia menasihati murid-muridnya untuk selalu merasa butuh kepada Allah dan tidak pernah merasa aman dari kesalahan. Dalam hal ikhlas, Imam Junaid memberikan penekanan yang sangat kuat. Ia mengatakan bahwa ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya, tidak diketahui oleh malaikat hingga dicatat, dan tidak diketahui oleh syaitan hingga dirusak. Dari sini terlihat betapa dalam pemahamannya tentang kejujuran hati. Ibadah yang besar di mata manusia bisa menjadi kecil di sisi Allah jika tercampur ria. Akhlak Imam Junaid sendiri menjadi cermin dari nasihatnya. Ia dikenal sangat menjaga lisan, tidak mudah tertawa berlebihan, dan tidak pula menunjukkan kesedihan yang dibuat-buat. Dalam keseharian, ia hidup sederhana, bergaul dengan masyarakat, dan tidak menampilkan diri sebagai sosok yang berbeda dari manusia lain. Inilah bentuk tasawuf yang ia ajarkan, rendah hati tanpa berpura-pura. Ketika murid-muridnya bertanya tentang kedudukan wali, Imam Junaid tidak menjawab dengan cerita-cerita karomah. Ia justru mengarahkan perhatian kepada ketaatan yang konsisten. Menurutnya, wali Allah bukan yang mampu melakukan hal luar biasa, tetapi yang paling istiqomah menjaga perintah dan larangan Allah, baik ketika dilihat manusia maupun tidak. Nasihat dan akhlak Imam Junaid meninggalkan kesan yang mendalam bagi siapapun yang duduk di majelisnya. Banyak yang datang dengan rasa ingin tahu, tetapi pulang dengan kesadaran baru tentang diri dan Tuhannya. Ia tidak mengikat murid dengan kultus pribadi, melainkan mengarahkan mereka kepada Allah semata. Ini menegaskan bahwa kekuatan Imam Junaid al-Baghdadi tidak terletak pada keajaiban, tetapi pada kejernihan nasihat dan keteladanan akhlak. Dari lisannya lahir hikmah, dari perbuatannya terpancar kejujuran, dan inilah warisan paling berharga yang ia tinggalkan. Tasawuf yang hidup dalam akhlak, bukan sekedar wacana. Di penghujung hidupnya, Imam Junaid al-Baghdadi tetap berada pada jalan yang sama seperti yang ia tempuh sejak muda, tenang, lurus, dan penuh kehati-hatian. Usia yang menua tidak menjadikannya longgar dalam prinsip, justru semakin menegaskan kedalaman ilmunya dan kejernihan hatinya. Baghdad masih menjadi saksi bisu langkah-langkah seorang alim yang hidup sederhana namun pengaruhnya begitu luas. Menjelang wafatnya, Imam Junaid dikenal semakin sedikit berbicara. Ia lebih banyak berzikir dan merenung, menjaga hatinya agar tetap bersih dari segala ketergantungan selain kepada Allah. Ketika ditanya tentang keadaannya, ia tidak mengeluh, tidak pula membanggakan amal. Baginya, akhir kehidupan adalah saat paling genting, bukan waktu untuk merasa aman. Imam Junaid wafat pada tahun 297 Hijriah di Baghdad. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi para murid dan masyarakat luas. Banyak ulama, ahli fikih, dan ahli tasawuf menghadiri pemakamannya. Mereka tidak hanya kehilangan seorang guru, tetapi juga penjaga keseimbangan antara syariat dan hakikat. Warisan terbesar Imam Junaid bukanlah tarikat yang terstruktur atau karya tulis yang banyak, melainkan manhaj, jalan berfikir dan bersikap dalam tasawuf. Ia meletakkan dasar bahwa tasawuf harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, serta dijalani dengan akhlak dan tanggung jawab. Prinsip ini menjadi rujukan utama bagi generasi setelahnya. Banyak tokoh tasawuf besar yang mengambil inspirasi dari jalan Imam Junaid. Namanya disebut dengan penuh hormat oleh para ulama sebagai Sayyid At-Taifah, pemimpin kaum sufi yang sadar dan berilmu. Julukan ini bukan lahir dari klaim, tetapi dari pengakuan atas keteladanan dan konsistensinya. Hingga hari ini pemikiran Imam Junaid al-Baghdadi tetap relevan. Di tengah zaman yang penuh klaim spiritual dan pencarian instan, ajarannya mengingatkan bahwa jalan menuju Allah adalah jalan kesabaran, adab, dan ketaatan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada kebebasan tanpa aturan. Kisah hidup Imam Junaid menutup satu pelajaran besar, bahwa kedalaman rohani
tidak pernah bertentangan dengan syariat. Justru semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia tunduk dan berhati-hati dalam setiap langkahnya. Dan dari Baghdad yang telah lama sunyi, nama Imam Junaid al-Baghdadi tetap hidup sebagai penunjuk arah bagi siapapun yang ingin menapaki jalan tasawuf dengan selamat dan bercahaya.